Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan Al-Quran Visual Monolog memasuki episode selanjutnya membahas tentang ayat kedua surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita dipersiapkan oleh Allah untuk memulai pembelajaran mandiri dengan memantik kesadaran bahwa kita ini butuh mengeja untuk bisa membaca langsung secara mandiri kitab Allah. Sebetulnya belum disebutkan ya, membaca langsung apa gitu. Nah, membaca langsung kitab Allah itu jawabannya kita dapatkan di ayat kedua surat Al-Baqarah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang setiap ayat dalam Al-Quran merupakan sebuah anak tangga ya, atau suatu pet yang kita harus lompati satu persatu. Maka setelah kita memahami bahwa kita harus belajar mengeja agar kita bisa membaca dan kemudian menulis, ya maka apa yang harus kita baca adalah Al-Quran itu sendiri. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa yang kita akan baca adalah Al-Quran itu sendiri? Ada di ayat 2 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ini masih merupakan ayat yang cukup sederhana. Dibuka dengan pernyataan bahwa itulah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang mau menjadi orang-orang bertakwa. Kita mungkin sering mendengar ayat ini walaupun tidak dengan detail ya memperhatikan. Ada satu, dua, tiga, ya beberapa hal yang harus kita camkan baik-baik agar kita benar-benar memahami maksud dari ayat 2 surat Al-Baqarah. Pertama adalah kitab itu. Mengapa disebut kitab itu? Para ulama menyatakan bahwa hal itu karena ketika ayat itu diturunkan, kitabnya belum berbentuk seperti Al-Quran sekarang, tapi masih sebagiannya belum diturunkan, maka disebutnya kitab itu. Tapi merujuk kepada kitab yang mana, semua setuju bahwa kitab itu merujuk pada Al-Quran. Kemudian jika kita bertanya sebetulnya Al-Quran itu apa, kitab itu apa? Kitab itu adalah berupa hudan, petunjuk. Seperti yang telah kita pahami bahwa kata hudan itu dalam ayat 6 surat Al-Fatihah itu muncul. Yaitu ketika kita meminta diberi petunjuk atau dibimbing jalan lurus tegak. Bahasanya adalah ihdina. Nah, kata hudan di ayat 2 surat Al-Baqarah itu sama persis dengan ayat 6 surat Al-Fatihah. Sama-sama dari kata dasar yang sama yaitu petunjuk. Jadi kalau kita memahami bahwa yang kita minta, yang kita mohonkan, yang kita perintahkan pada Allah yaitu beri petunjuk, ternyata langsung dijawab oleh Allah di ayat 2 surat Al-Baqarah. Apa petunjuknya? Bagaimana cara dia memberi kita petunjuk? Yaitu melalui kitab itu atau Al-Quran. Nah inilah yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu sangat erat kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ditanya apakah kita boleh mempelajari Al-Quran secara acak, ya jelas tidak. Karena kalau kita tidak mempelajari Al-Fatihah setelah surat Al-Baqarah setelah mempelajari surat Al-Fatihah, maka kita bingung. Apa sih yang petunjuk yang kita minta itu? Padahal Allah langsung menjawab pertanyaan kita itu di ayat kedua surat Al-Baqarah dengan mengatakan bahwa kitab itulah yang jadi petunjuk. Kemudian hal yang menarik adalah Allah memberikan sentuhan keyakinan ya kepada manusia dengan menyatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas semua orang mempertanyakan maksudnya apa tidak ada keraguan di dalamnya. Bukankah semua orang juga mempertanyakan apakah Al-Quran itu adalah kitab yang benar, benar-benar dari Tuhan, benar-benar kitab yang benar. Benarkah bisa digunakan untuk menapaki kehidupan yang menjadi lebih baik ya. Jadi apa maksudnya keraguan di dalamnya?
Nah, kita mungkin belum benar-benar bisa memahami makna dari keraguan di dalamnya, tapi kalau kita bisa mengerti sedikit gitu bahwa Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak memiliki keraguan. Ragu itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak yakin bahwa petunjuk itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Itu bisa disebut ragu-ragu. Ragu-ragu juga bisa membuat kita tidak yakin bahwa apa isinya sebuah kebenaran, apakah Al-Quran itu sebuah jalan yang benar-benar bisa dipahami, gitu, mudah dipahami, dan lain-lain. Keraguan itu macam-macam ya. Jadi sebelum kita meragukan Al-Quran, Allah langsung menegaskan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Ini seperti menebak pikiran manusia sendiri yang ketika dinyatakan bahwa itu adalah kitab, petunjuk gitu ya. Dan langsung manusia, yang benar sih meragukan gitu ya. Dan Allah menegaskan langsung seakan bisa menebak pikiran manusia bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ini ada suatu statement dari Allah yang mungkin belum bisa benar-benar kita pahami, kita terima saja dulu ya. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah sebuah teka-teki yang memang harus kita pahami dan tidak akan mudah langsung memahaminya seketika ketika kita membacanya, apalagi untuk pertama kali. Maka sebagai orang yang ya mau menerima nasihat-nasihat, mau menerima hal-hal yang baru, ya kita terima dulu saja ya pernyataan ini. Kemudian satu hal lagi yang perlu dicamkan adalah lil muttaqin, huda lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, lil di sini memang sering diartikan bagi. Padahal kata lil atau lam bisa juga menjadi jalan. Jadi kalau kita mengartikan ayat 2, maka kita akan mengartikannya dengan bahwa kitab itu adalah sebuah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang ingin menjadi orang-orang bertakwa. Begitu ya. Nah, mengapa yang lil di sini itu penting? Karena kalau kita mengartikannya petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti Al-Quran itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah bertakwa. Tapi kalau kita mengartikannya petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang bertakwa, maka ya digunakan oleh semua orang. Dipakai untuk menempuhi suatu perjalanan menjadi manusia yang bertakwa. Nah, siapa yang disebut manusia yang bertakwa akan dijelaskan dengan detail di ayat 3 dan 4 surat Al-Baqarah. Jadi, memang Al-Quran ini adalah seperti sebuah pelajaran yang dari Allah ya, yang bukan hanya memberikan inspirasi, tapi juga menjelaskan maksudnya apa. Seperti apa sih definisi orang yang bertakwa. Jadi Allah sendiri langsung menjelaskan di ayat kedua, ketiga, dan keempatnya. Tapi hold dulu ya, kita tahan dulu karena pembahasannya akan kita bahas insya Allah di pembahasan selanjutnya. Hal yang menjadi menarik, mengapa muncul kata takwa? Apa itu orang yang bertakwa? Dan mengapa kita menemukan kata ini di ayat kedua surat Al-Baqarah? Selama ini kan kita tidak pernah menganggap bahwa kata takwa atau orang-orang bertakwa ada korelasinya dengan surat Al-Fatihah. Padahal kita tadi baru saja menemukan bahwa ihdina itu memberi kami petunjuk, bimbing kami menempuhi siratal mustaqim gitu kan. Nah, sedangkan kita juga tahu definisi siratal mustaqim yang telah didefinisikan orang-orang yang menyadari tentang fungsi Rob dan menerima perkenalan Allah sebagai Rob dan Malik, itu mendefinisikan jalan itu sebagai jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, jadi gimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita meyakini bahwa memang ayat 2 surat Al-Baqarah merupakan suatu jawaban dari permintaan orang-orang yang sadar atas keberadaan mereka di dunia itu, maka kita bisa memahami bahwa maksud dari orang-orang bertakwa yang disebut Allah ini adalah sama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Loh, tapi kan berbeda ya pengungkapannya. Nah, karena kita harus ingat di ayat ke-7 surat
Al-Fatihah itu adalah bahasa manusia. Manusia mengungkapkan bahwa saya pengen jadi orang yang diberi nikmat. Nah, ternyata Allah punya definisi sendiri tentang orang-orang yang diberi nikmat, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi apakah orang-orang bertakwa dan orang-orang yang diberi nikmat itu satu golongan yang sama? Iya. Hanya pengungkapannya, hanya cara pandangnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini yang menarik dari korelasi antara keterikatan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Itu yang menjadikan memang semestinya kita mempelajari Al-Quran runut dan detil. Karena memang setelah membahas tentang petunjuk, tentang orang-orang yang diberikan nikmat, Allah langsung membahas tentang orang-orang bertakwa yang ternyata sebetulnya keduanya merupakan golongan yang sama. Hanya Allah menamakannya berbeda. Kalau manusia memberikan definisinya mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat atasnya, sedangkan Allah mendefinisikan orang-orang itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Mengapa disebut begitu? Ya penjelasannya akan sangat panjang di ayat-ayat selanjutnya dalam Al-Quran. Tapi kita sudah memahami ya bahwa ternyata korelasi antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah itu sangat erat dan membuat mereka benar-benar tidak bisa terpisahkan karena Allah di ayat kedua surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang definisi orang-orang yang diberi nikmat yang sebetulnya ungkapan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah ungkapan manusia. Sedangkan orang-orang yang bertakwa adalah definisi Allah. Dan untuk kedepannya pasti yang digunakan lebih sering adalah orang-orang yang bertakwa ya. Nanti juga kita akan lihat bahwa di orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat itu Allah punya definisi sendiri. Tapi tidak jauh berbeda seperti apa yang telah manusia ungkapkan di ayat 7 surat Al-Fatihah. Begitu ya korelasi antara ayat kedua dengan ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah, bahwa memang surat Al-Baqarah ini merupakan kelanjutan dari penjelasan dari doa, dari permintaan yang manusia inginkan di ayat di surat ke-1 surat Al-Fatihah ya. Silakan dicoba untuk dikaji ulang, direnungi, dipahami. Insya Allah dengan bekal ini kita akan memasuki ayat ketiga dan 4 di pembahasan selanjutnya. Sekian pembahasan ayat kedua surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.